Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wal ali. Dusturukum ya hadar, dusturukum ya lanaukan, dusturukum ya ladhi wal ajad amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qad sadartu fusula hadhihi risalati bi qawli fi awwali kulli faslin minha wa 'alayka bi kadza qala sidan bi dzalika mukhatibatan nafsi wa akhi alladhi kana sababan fi waqtiha khususan wa sa'iri man waqafa 'alayha minal muslimina umuman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah masih berikan kesempatan kepada kaula panjenengan saged istiqamah menghadiri majelis Maulid Sindujural di Markas Asyifa ini. Semoga terus Allah berikan keistiqomahan bagi kaula panjenengan sehingga kita bersama-sama bisa merasakan kelezatan dan nikmatnya memuji Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga di dalam hati Allah tanamkan ketenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat hadiratullah, saat ini kita berada di malam ketiga bulan Dzulhijjah yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya termasuk malam-malam yang mustajab adalah 10 malam pertama daripada bulan Dzulhijjah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Dan juga beribadah di malam-malam ini dan hari-hari ini para hadirin tidak sama pahalanya seperti ibadah kaula panjenengan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Nah, sehingga Nabi menganjurkan untuk kita menambah semangat beribadah di hari-hari 10 awal Dzulhijjah ini. Semakin semangat untuk hadir majelis, semakin semangat ngaji, semakin semangat wiritan, zikiran dan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita beruntung di malam hari ini kita berdoa bersama daripada doa Sindujural dan doa Khatmul Quran dengan harapan semoga doa yang kita panjatkan di malam mulia ini Allah kabulkan semuanya, sehingga kita punya hajat semua tidak pulang kita dari tempat ini kecuali hajat kalau panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga gadah masalah tidak kita pulang kecuali solusi Allah akan berikan segera kepada kita. Yang punya hutang dan dilunasi, yang punya kesulitan atau sakit dalam tubuhnya segera disembuhkan oleh Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita di tahun-tahun yang akan datang bisa menjalankan ibadah haji dan berziarah ke makam Nabi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian dalam kitab Risalatul Mu'awanah wal Mutahharah wal Mu'azzarah. Beliau Imam Haddad mengatakan waqad sadartu fusala hadhihi risalah bi qawli fi awwali kulli faslin minha wa 'alaika bi kadza. Dan aku telah memulai daripada setiap nasihat di kitab ini yang akan kita baca, setiap fasalnya, setiap babnya selalu aku awali dengan kalimat wa 'alaika bi kadza. Dan hendaknya bagimu untuk melakukan ini, diawali selalu dengan itu oleh Muhammad, dengan kata-kata atau kalimat seperti tadi. Apa tujuannya? Qasidan bidzalika mukhatibatan nafsi. Yang Imam Haddad itu bertujuan para hadirin mengatakan wa 'alaika, dan hendaknya bagimu. Kata wa 'alaika itu beliau tujukan untuk diri beliau sendiri. Dan ini cara paling ampuh dalam berdakwah para hadirin. Cara yang paling ampuh di saat kita ini menasehati orang lain itu jangan diniati nasihatnya untuk orang yang ingin kita nasihati, tapi niatkan nasihatnya untuk diri kita sendiri.
Semakin nasihat itu murni kita arahkan kepada diri kita, maka Allah semakin menyampaikan nasihat tersebut kepada hati orang yang mendengarkannya. Dan ini konsep dakwah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Nabi itu ketika ditanya kepada siapa aku ini harus mengajak kepada kebaikan wahai Rasul, maka Nabi katakan al-aqrab, yang paling dekat. Summa al-aqrab, kemudian yang terdekat. Nah, jika kita lihat para hadirin, yang terdekat ya harusnya diri kita sendiri. Di Islam ini kalau mau nasihati orang, yang paling dekat dengan siapa? Ya diri kita sendiri. Yang artinya kalau kita ingin menasihati orang, para hadirin nomor satukan nasihati diri sendiri terlebih dahulu. Dan ini yang diajarkan oleh guru-guru kita, selalu menyampaikan, termasuk guru kita Abiyah Al-Haid Sigaf bin Hasan bin Ahmad Kaharu. Beliau selalu mengatakan bahwasanya selalulah kalian itu di titik nol. Kata Habib Syekh, selalulah kita itu berada di titik nol. Titik nol itu apa? Titik di mana kita tidak pernah merasa baik daripada siapapun. Nah, sehingga beliau selalu menyampaikan dari nasihat Abiyah Hasan. Ketika kita duduk di majelis ingin menyampaikan nasihat, sebelum kita mulai ngaji, sebelum kita mulai baca kitab atau kita mulai tausiah, maka beliau perintahkan daripada Habib Syekh Baharu, kemudian diperintahkan kepada seluruh santrinya untuk kita menghadirkan dalam hati, ya Allah, dari seluruh jamaah yang hadir ini, ya Allah, sayalah yang paling buruk di sini, sayalah yang paling hina di sini, ya Allah. Jika kita sudah bisa menghadirkan perasaan semacam itu dalam hati kita para hadirin, maka insya Allah nasihat kita itu akan lebih mudah masuk ke dalam hati sami. Nah, ini seperti yang diajarkan oleh Muhammad dalam kitab yang kita baca ini, beliau selalu mentargetkan nasihatnya itu bukan untuk orang lain yang nomor satu, tapi untuk dirinya sendiri. Baru yang nomor dua, beliau katakan wa akhi, dan untuk saudaraku yang meminta kepadaku untuk dituliskan kitab atau nasihat-nasihat ini. Sebagaimana kemarin sudah kita baca, adanya kitab Risalatul Mu'awanah ini karena ada satu orang yang soleh minta kepada Imam Haddad untuk dikarankan nasihat yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti isi intisari daripada kitab Risalatul Mu'awanah ini para hadirin adalah ibadah-ibadah ringan yang hendaknya kita kerjakan di setiap harinya. Jadi kita pakainya kitab Risalatul Mu'awanah ini kita ibarat kasih ngaji itu, ini ngaji kelas Iqra misalnya, Iqra atau baru belajar membaca huruf hijaiyah, pemula. Nah, sehingga kita akan mulai dengan kitab Risalatul Mu'awanah ini. Wa hadhil kalimah lahawun fi qalbil mukhatab. Dan dengan kita menunjukkan atau mentargetkan nasihat itu untuk diri kita, maka nasihat itu akan memiliki tempat di dalam hati orang-orang yang mendengarkannya. Jika ada yang ada, justru semakin kita niati untuk diri kita sendiri, para hadirin, semakin mudah diterima nasihat kita oleh orang lain. Tapi awal ini merasa alim, merasa pantas nasihati orang, maka justru nasihat-nasihat itu akan diabaikan. Nasihat-nasihat itu akan tidak mudah untuk masuk ke dalam hati setiap orang yang mendengarkannya. Dan ini berlaku kagum siapapun. Panjenengan mau nasihati anak, coba kalau jenengan punya anak itu kan kalau orang ini, jenengan punya anak itu kan kalau coba kalau jenengan nasihati, jenengan niati kagum diri panjenengan piyambak. Manfaatnya apa? Yang pertama dari kita katakan mudah diterima nantinya, karena itu bukti keikhlasan hati. Karena kita tidak merasa diri kita layak untuk dijadikan guru, atau guru kita layak untuk menasihati, padahal kita bukan orang yang baik. Yang kedua, orang hadirin, karena nasihat ini ditujukan untuk kita, maka orang hadirin, jika suatu hari kalau kita lalai, namanya kita manusia, ternyata kita belum bisa sempurna mengamalkan apa yang kita sampaikan kepada orang lain, maka kita akan lepas daripada ancaman yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an. Allah sebut apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Kata Allah, kau perintahkan orang untuk berbuat baik, kemudian kau larang orang lain untuk berbuat mungkar, berbuat maksiat,
sedangkan engkau lupa dengan dirimu sendiri, kau tidak melakukannya. Apakah kamu tidak berakal? Mana akalmu, kata Allah SWT. Kok bisa kamu nyuruh orang berbuat baik, tapi dirimu sendiri tidak kau nasihati, dirimu sendiri tidak kau ingatkan, kau tidak mengamalkan apa yang kau sampaikan. Nah, sehingga manfaat daripada berdakwah dengan metode semacam ini metodenya Nabi kita Muhammad. Kemudian diturunkan kepada para sahabat, diturunkan kepada para tabi'in, sampai kepada ulama-ulama kita, dan diajarkan oleh guru-guru kita. Paling ampuh, pokoknya nomor 1 di bawah ini. Jadi cara nasihati orang nomor 1, niatkan untuk diri kita sendiri. Jadi yang pertama akan lebih mudah diterima, yang kedua kita selamat daripada ancaman, dan juga nanti akan kita baca hadisnya. Kalau tadi ayat Quran, nanti akan kita baca hadis terkait ancaman orang-orang yang namun isoin ngomong, isoin nasihati, tapi tidak bisa ngamalkan. Kemudian yang ketiga, para hadirin, seandainya ternyata yang mendengarkan nasihat kita ini termasuk orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah untuk mendengarkannya, maka hati kita santai, relax. Kenapa? Loh, memang nasihatnya untuk saya. Nah, makanya kan kalau kita nasihati seperti ini, para hadirin, kok misalnya seandainya saya lagi ngaji buat mau kita Risalatul Mu'awanah kalau terjemahkan, saya jelaskan lah, kok ternyata panjenengan sudah yuk bilang, kayaknya saya ngomongnya jelas. Gimana saya nyantai? Mana saya sendiri kok. Nah saya sendiri. Tapi kalau saya tujukan untuk panjenengan, panjenengan kok tidak keren kan, pasti ngamuk. Panjenengan kok tidak keren kan? Wah, panjenengan kurang ajar gitu. Padahal ini para hadirin, kalau kita melihat mana yang lebih utama, ya kita niatkan untuk diri kita sendiri. Makanya enak kalau kita punya niat hati itu, orang hadirin, nasihatnya untuk kita sendiri. Maka itu kita tidak akan mudah tersinggung di saat nasihat kita tidak didengar. Nasihat kita tidak diindahkan oleh orang-orang yang mendengarkannya. Makanya enter jamaah atau dokter sekolah benerin. Kira apa? Orang tua ini niatnya nasihatnya jadi kalau nyata. Kalau enter sentilan tentang hadis ini, malah keluar itu berharap, ya Allah, mungkin sentilan ini sakit mimpi Rasulullah. Kalau dari sakit, ya Allah, tak sekadar nasihatin untuk sentilan tentang hadis ini mimpi Rasulullah, menyampaikan salam kita sedoyo sing hadir ini dari Rasulullah SAW. Makanya orang tahu kalau tangan ini, tapi datang pondok ya.